melaksanakan pendidikan bersama-sama anggota Polri dari 16 negara dengan jumlah 87 peserta memperoleh hasil yang terbaik ya. Untuk lebih lengkapnya dan menyingkat waktu, kami persilakan Pak Kadif Winter untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada yang terhormat Karo Penmas di Humas Polri. Saya hormati Bapak Karo Pers SSDM Polri, rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Polri izin menyampaikan sebuah informasi yang kiranya menjadi berita baik bagi kami anggota Polri dan membanggakan bagi jajaran Polri, bahwa sejak 2017 kami sudah bekerja sama dengan kepolisian Turki membangun Memorandum of Understanding untuk berbagai kegiatan kerjasama kepolisian, antara lain kerjasama operasional dan pertukaran informasi terkait data intelijen, terorisme, kemudian juga kerjasama pengembangan kapasitas, yaitu kita tukar menukar anggota kepolisian dari masing-masing institusi untuk berlatih, baik pelatihan di Indonesia oleh anggota kepolisian Turki maupun anggota Polri berlatih di Turki. Selain itu ada kerjasama pendidikan yang bersifat akademis, di mana pendidikan ini memakan waktu lama. Salah satunya apa yang diikuti ketiga anggota personel di belakang kami ini, yaitu pendidikan untuk mengikuti akademi kepolisian selama 2 tahun. Awalnya mereka menawarkan pertukaran taruna, namun karena sistem hukum yang berbeda, kami tidak bisa mengirimkan taruna-taruna mereka ke sini maupun taruna Akpol ke sana. Namun kami melakukan seleksi terhadap anggota Polri yang aktif. Dari beberapa ratus calon yang kami umumkan, kami menseleksi 3 personil, yang 2 diantaranya adalah anggota Polwan, 1 anggota Polki. Yang Polwan adalah Ibda Regina Adrilia Setiawan, STRK, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2020. Kemudian Bribka Hilman Lasmana, SH, anggota dari SPN Polda Jabar, dan Bribtu Tiara Nisa Zubida, anggota Polres Pasuruan, Polda Jawa Timur. Ketiga personel itu berangkat melaksanakan pendidikan tahun 2021 selama 2 tahun dan lulus 2023, dan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam bahasa Turki. Jadi mereka setahun sebelumnya belajar bahasa Turki, dan alhamdulillah setelah 2 tahun pendidikan mereka lulus bersama anggota lulusan Akademi Kepolisian Turki lainnya yang seperti di Indonesia, lulusan Akademi Kepolisian dan Akademi TNI dilantik oleh Presiden, kebetulan dilantik oleh Bapak Erdogan, dan 1 anggota Polri yang kemudian rekan-rekan tahu sendiri viral adalah mewakili seluruh alumni untuk berpidato di hadapan alumni-alumni lainnya. Jadi apa yang diraih oleh anggota-anggota Polri itu melalui proses yang sangat panjang, ya. Misalnya mereka pernah berpengalaman sebagai peacekeeper sebelumnya, anggota polisi PBB, bertugas di misi perdamaian PBB, kemudian bisa berbahasa asing. Kebetulan saya contohkan Bribtu Tiara itu bisa berbahasa Inggris dan Perancis, kami seleksi, dan sekarang bisa berbahasa Turki. Ibda Regina juga lulusan Akpol yang salah satu yang terbaik, merupakan anggota Serse di Kepulauan Riau,
dan mereka tidak mengecewakan, bahkan sangat membanggakan bagi Polri, bagi kita semua bangsa Indonesia. Bahkan Bapak Erdogan sempat berkirim salam kepada Presiden Jokowi melalui Britut Tiara. Jadi ini yang kami sampaikan, pengiriman anggota Polri ke luar negeri bukan hanya ke Turki. Kami juga mengirimkan anggota Polri ke berbagai negara lainnya dalam rangka kerjasama menanggulangi transnational crime. Mereka kemudian kembali menjadi agen-agen kepolisian yang baik, melaksanakan pemolisian, menjadi agen-agen perubahan di organisasi Polri. Jadi alhamdulillah sekarang mereka ada 3, nanti teman-teman silahkan mewawancari atas prestasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya atas prestasi tersebut Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan reward yang pantas kepada mereka. Untuk rewardnya kami persilahkan Karuat Pers SSDM Polri untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Kadif Binter atas waktu yang diberikan. Perlu kiranya saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa tadi prestasi dari ketiga anggota Polri tersebut sudah dijelaskan, sehingga kami dari SSDM Polri atas seizin dan sepersetujuan dari Bapak Kapolri untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, anggota Polri tersebut semuanya diberikan penghargaan. Penghargaannya adalah yang pertama untuk Ibda Regina Setiawan diberikan sekolah penghargaan PT3 atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada saatnya. Kemudian yang kedua untuk Bribtu Tiara dan Bribka Hilman Lesmana masing-masing mendapatkan penghargaan pendidikan pengembangan Sekolah Inspektur Polisi atau disingkat SIP. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian dari kami. Sekali lagi, ini bukan yang pertama. Banyak sekali kami mengirimkan generasi-generasi muda Polri ke luar negeri, mulai Eropa, bahkan di Amerika ada yang mengambil master, kemudian di Asia, bahkan ada yang double degree seperti ITB dengan Korea. Dan mereka inilah generasi-generasi penerus yang akan membawa Polri menjadi lebih baik di masa kini dan masa mendatang. Demikian dari kami. Saya kembalikan kepada Karopenmas. Terima kasih Pak Kadif Binter dan Pak Karuat Pers. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Atau daripada pusing tanya, mereka cerita, tanyanya ke mereka aja ya. Ya. Yang punya aja dulu. Pak Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibda Regina Andrila Setiawan, asal kedinasan Polda Kepulauan Riau. Alhamdulillah, saya di sini berdiri dengan 2 rekan lainnya telah berhasil dan juga menyelesaikan pendidikan kami yang sudah kami tempuh selama 2 tahun. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya, Bapak Kapolri, Bapak Kadifub Inter, Bapak ASSDM, dan juga seluruh rekan-rekan media atas sambutan dan juga apresiasinya kepada kami yang telah diberikan dengan telah berakhirnya pendidikan kami di sini. Kami menempuh 2 tahun pendidikan, ada suka dan dukanya. Sukanya karena alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan membuka jendela cakrawala kami, mendapatkan relasi yang luar biasa besar dari rekan-rekan kepolisian dan juga rekan-rekan mahasiswa dari beberapa negara lainnya. Serta dukanya karena kami pertama kali menginjakan kaki ke Turki itu bermodal bahasa Turki kita nol, sama sekali tidak bisa, tidak ada yang bisa. Kita belajar benar-benar dari awal. Sebelum kami memulai ke perkuliahan tuh kami
diwajibkan untuk menyelesaikan sekolah bahasa kami. Jadi kita harus menyelesaikan dulu sekolah bahasa kami ke level yang sudah ditentukan. Apabila kita tidak bisa menyelesaikannya, kita tidak bisa lanjut ke perguruan tingginya dan kami harus pulang. Tapi di situ kita gimana caranya gimana kita yang bertiga datang dari nol, bahasanya kita harus bisa menyelesaikan semuanya sampai tugas akhir kita. Dan alhamdulillah salah satu rekan kita mendapatkan posisi 5 terbaik dari seluruh kandidat yang ada. Cara kami belajar waktu itu kita bertukar ilmu, kita bertukar catatan, sampai kami juga sempat menambah sendiri kursus online. Kita menambah bertiga kursus online, jadi kita menyewa guru privat waktu itu untuk mengajarkan, menambah kami. Kita belajar waktu itu sampai jam 12:30 malam, kita ingat sekali untuk ujian. Dan alhamdulillah tidak ada usaha yang mengkhianati akhir. Ini semua di luar ekspektasi dan juga dugaan kami. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mbak Tiara sini cerita sampai terpilih mewakili para lulusan lain untuk tampil menjadi pembicara juga. Siap, terima kasih Jenderal. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bribtu Tiara Nisa Zulbidat, berdinas di Polda Jawa Timur. Untuk cerita singkat bagaimana kami terpilih untuk membacakan pidato di depan Bapak Presiden Turki. Jadi dari antara 5 peserta yang dinyatakan dari pihak akademi terbaik, kami waktu itu diseleksi di depan pimpinan Akademi Kepolisian Turki. Bagaimana cara membacakan pidato dan isi dari pidato tersebut. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, nama Indonesia terpilih dan nama Tiara terpilih. Dan di situ kami ingin membuktikan bahwa polisi Indonesia benar-benar harus dilihat di mata dunia, karena sebelumnya kami memiliki pengalaman di mana setiap saya memperkenalkan diri sebagai Tiara dari Indonesia, mereka memandang rendah kami karena mungkin dari postur tubuh kami yang dinilai mereka kurang pantas untuk menjadi polisi wanita Indonesia. Cuman dari situ kami memantapkan niat bahwa Indonesia bisa dilihat di mata dunia, seperti itu. Dan mohon izin Bapak menyampaikan untuk Presiden Erdogan menyampaikan salam kepada Bapak Jokowi dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Silman, silakan, ada yang mau tambah? Perkenalkan diri, nama saya Bribka Hilman Lasmana, penugasan dari SPN Polda Jawa Barat. Dari kami, kegiatan ini adalah kegiatan untuk membuka jendela pengetahuan dan jendela pengalaman kami yang kedepannya dapat kami pergunakan untuk pelaksanaan tugas di lapangan. Demikian, Bapak. Ya, nanti lebih lengkapnya silakan wawancara masing-masing ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Mbak Leli. Kalau untuk yang akademis, yang kuliah, mereka Turki gelombang pertama, ya, karena penawarannya juga setelah kita MOU. Tapi kalau yang non akademis, yang khusus-khusus, misalnya latihan SWAT team, latihan FPU, kita latihan Form Police Unit untuk peacekeeping, kita sudah mengirim beberapa gelombang. Bisa ada yang 10 satu gelombang, ada yang 5 satu gelombang. Kalau untuk ke seluruh dunia, setiap tahun kita mengirimkan bisa antara 400 1000 personil total, tapi kalau yang kursus itu antara 400 sampai 700, yang kuliah kurang lebih 70 kuliah di luar negeri di seluruh dunia. Jadi banyak generasi-generasi muda Polri ini yang kuliah di dalam dan di luar negeri. Kita, karena itu bagian dari kebijakan Bapak Kapolri untuk mengembangkan keilmuan kita, kemudian mempelajari kepolisian yang universal terutama,
Karena dunia ini memang berubah, kita tidak bisa terhindarkan untuk kerjasama dengan negara lain, ya. Oke, kalau data statisnya nanti kita provide tersendiri ya. Bukan, pelatihan saja kita 1.000 ke luar negeri, rata-rata tiap tahun. Kecuali zaman COVID itu turun drastis hanya 50-an, zaman COVID. 2017. Itu waktu itu kami yang membawa sendiri MOU-nya ke Turki 2017 pada saat Kapolrinya masih Pak Tito Karnavian. Insya Allah ini berlanjut ya. Seperti ke Inggris itu rata-rata 30 setiap tahun. Rata-rata ke Inggris saja ya. Negara Asia, Korea kemarin 20 itu S2 ya. Ke Jepang salah satunya Pak Priyo ini alumni Jepang. Jadi kalau ke Jepang sudah lama kita. Ya tanya yang main sekolah ya. Tanya main sekolah aja ya. Ya silakan yang sekolah. Apa yang membedakan? Mohon izin menjelaskan dari apa yang sudah pengalaman yang sudah kita dapat di sini. Pendidikan di Turki sama di Indonesia, kalau pendidikan Polri-nya kepolisiannya sendiri sejak 4 tahun yang lalu, kepolisian Turki itu tidak menerima menutup sekolah sumber kayak Akpol, kayak akademi kepolisiannya. Jadi mereka membangun yang namanya Polis Amirli Eğitim Merkezi. Jadi itu kayak sekolah keperwiraannya, kayak sekolah perwiranya Stupa, kayak sekolah stupanya di sini. Jadi mereka mengambil sumber-sumber yang personil yang sudah menjadi Polri untuk menjadi perwira. Jadi di sana itu sekolahnya, jadi polisi itu tidak ada pangkat bintara dan perwira di sana. Tidak ada bintara dan tamtama. Kepangkatan di kepolisian Turki itu dimulai dari komiser atau perwira pertama. Jadi yang lulusan dari sekolah polisi itu mereka hanya bertugas tapi tanpa menggunakan pangkat. Jadi mereka tidak mempunyai pangkat, setiap tahunnya itu sama, mereka tidak ada kepangkatannya. Jadi ketika mereka sudah mengikuti sekolah kelanjutan atau sekolah PAEM tersebut, stupa tersebut yang kita ikuti, yang kita laksanakan ini, mereka baru dapat mengenakan pangkat perwira, seperti itu. Baik ini ya, kalau apa yang membedakan ilmu kepolisian itu berkembang ya. Contoh jenis-jenis kejahatan berkembang. Kemudian ada nilai-nilai, value kepolisian yang harus ditularkan. Misalnya ya, penghormatan atas hak asasi manusia. Kemudian penghormatan atas isu gender. Nah, inilah nilai-nilai universal ini yang kita selalu kembangkan, kita bawa dengan cara-cara yang baik kepada anggota-anggota kita, dan untuk itu kita membutuhkan agen-agen perubahan. Di Indonesia juga dilatihkan, tapi perkembangan itu kita tukarkan. Contoh, bukan berarti sekolah di luar negeri baik, banyak juga anggota kepolisian negara lain yang sekolah di kita. Seperti sekarang Binter masih melatih anggota kepolisian negara lain terkait kemampuan menjadi peacekeeper. Itu di pusat pelatihan misi internasional di Serpong. Ya, kita masih melatih. Jadi kita tukar menukar, itu biasa, ya. Oke, terima kasih ya. Kegiatannya masih banyak. Ya Pak Karo. Isu lain boleh Pak, sedikit berbagi. Yang mana tanya? Soal mereka ingin dulu. soal Dari KPK Pak. Yang tadi di KPK aja Pak. Iya, kelanjutan nih Pak. Kelanjutan di hasil kerjasama sama KPK sama soal buronan. Sampurna Harun Masiku. ini Pak, terkait ini kan tadi disebut kalau Harun Masiku itu kan sempat ke luar negeri dulu dan masuk Indonesia. Nah, itu data perlintasannya data tahun berapa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya begini, kami sudah bekerja sama dengan entitas penegak hukum lain di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia itu bukan hanya Polri, Bea Cukai juga penegak hukum, imigrasi juga penegak hukum, kejaksaan juga penegak hukum, BPOM juga penegak hukum, termasuk KPK juga penegak hukum. Nah,
Polri kebetulan mempunyai mengemban peran keinterpolan, ya. Interpol Indonesia ketuanya adalah Bapak Kapolri. Di Interpol Indonesia ada Sekretariat Interpol di bawah Divisi Hubungan Internasional. Kadifubinter berperan sebagai pelaksana Kepala Interpol Indonesia. Kami membackup, membantu penegakan hukum dari entitas-entitas yang ada tadi dalam konteks masalah-masalah transnasional. Dan kerjasama yang dilakukan oleh Polri dengan KPK sudah lama, termasuk dengan Divisi Hubungan Internasional. Namun kedatangan kami ini adalah dalam rangka menguatkan kerjasama yang sudah ada. Ya, perlu dioptimalkan, perlu disinkronisasi. Karena kalau tidak dikuatkan, tidak disinkronisasi, nanti tidak optimal. Nah, ini dalam rangka mengoptimalkan. Misalnya, apa yang harus dioptimalkan? Bagaimana teknik mengejar, memburu para pelaku kejahatan transnasional yang ada di luar. Korupsi bagian dari kejahatan transnasional. Nah, itulah yang tadi kami bicarakan. Jadi, kami bukan hanya membantu, bukan hanya mendukung, tapi kami siap apa-apa yang dibutuhkan oleh KPK dalam konteks mengejar buruan pelaku di dunia luar. Ya, bukan hanya membahas satu isu tadi, ya, banyak yang dibahas. Contohnya adalah kami membahas sistem I-247 atau kalau dalam bahasa Inggris I-24/7, sistem keinterpolan yang kami akan establish di KPK. Sistem itu adalah yang online, memantau buruan-buruan Interpol secara langsung, bisa dilihat oleh KPK. Ya, KPK bisa memonitor buruannya dengan sistem yang kami establish, yang sebelumnya sudah kami lakukan kerjasama, tapi kami sudah sepakat untuk disambungkan lagi PKS-nya, di-online-kan lagi, insya Allah nanti buruan-buruan KPK akan terlihat ada di sistem itu. Kemudian bagaimana terhadap buruan yang sekarang masih ada di luar negeri, kami bertukar informasi. Sekarang si A ada di mana, si B ada di mana. Nah, bagaimana upayanya itu nanti kita bicarakan secara teknis. Ada yang sudah merubah kewarganegaraan, betul, ada. Kami tahu siapa buruannya, kami sampaikan. Dan KPK juga sudah aware. Nah, untuk yang teman-teman tanyakan, betul, kami punya data pada saat 16 Januari, Saudara MS, 16 Januari 2020, yang bersangkutan ke Singapura, tapi 17 Januari 2020, sehari kemudian, yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Sementara red notice baru keluar 30 Juni 2021. Saya ulangi, yang bersangkutan keluar dari Indonesia pada tanggal 16 Januari 2020, 17 Januari 2020 yang bersangkutan kembali lagi ke Indonesia. Pada saat itu Polri, dalam hal ini Divubinter, CQ, Interpol belum dimintai tolong oleh KPK, belum dikontak KPK untuk perburuan. Setelah itu kami dikontak, kami mencari berkoordinasi ketat dengan Interpol pusat di Lyon, Prancis. Dikeluarkanlah red notice, dan red notice tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2021. Artinya 1,5 tahun setelah itu. Jadi pada saat itu, sebelum itu kami belum mendapatkan informasi. Nah, dari apa yang kami dimintai bantuan, kami melakukan koordinasi dengan berbagai negara, mencari yang bersangkutan. Segala informasi sekecil apapun, termasuk rumor-rumor, kami dalami. Sampai tadi kami mendeteksi yang bersangkutan kira-kira masih ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah memungkinkan yang bersangkutan ada di luar negeri? Bisa saja, apabila yang bersangkutan merubah identitas, merubah data, dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi concern yang kami jelaskan kepada KPK. Oleh karena itu, ada langkah-langkah teknis lanjutan untuk mengejar buruan-buruan tersebut yang tentunya tidak bisa kami sampaikan kepada publik karena itu bersifat teknis penyelidikan dan penyidikan. Demikian ya teman-teman ya.
Oke. Pak, mau nambahin satu lagi Pak. Tadi kan Bapak menyebut kalau dari Interpol dari Kadhub Inter juga udah tahu ada buron-buron yang ganti kewarganegaraan dan Ya. disampaikan ke KPK. Ya. Apa salah satunya juga termasuk Harun Masiku juga? Karena kan ada isu dia udah ganti warga negara menjadi Kamboja. Oh, yang bersangkutan belum? Ada yang lain? Yang lain berganti warga negara dan berganti nama, tapi kami tahu lokasinya dan itu kami akan mengupayakan langkah-langkah lainnya untuk mendukung KPK memulangkan yang bersangkutan. Ya, gitu. Oh, itu terkait yang ini apa? Kasus tersangka Net 89 yang pindah warga negara ke Kamboja 2 orang. Iya atau tidak Pak? Beda kasus. KPK beda kasus dengan yang lain. Ini buronan KPK. Ya, kami tidak hanya mensupport KPK ya, kita institusi lain juga kami support. Kejaksaan Agung juga buruannya kami support dalam konteks keinterpolan. Ya, nah kalau dia di dalam negeri tentunya untuk penyidikan dan perburuannya tentu masih menjadi tanggung jawab para penyidik KPK. Ya, kami memberikan informasi yang tidak bisa kami buka ke publik seluruhnya. Ya, tapi yang umum-umum seperti ini kami sampaikan. Ya, silakan. Terkait kerjasama yang tadi disebutkan di 24 Juli dengan KPK ya, itu apakah nantinya KPK hanya bisa memonitoring buronan yang sudah masuk ke dalam daftar red notice yang diberikan dari Interpol, atau juga KPK yang bisa langsung mengatur sendiri, misalkan meminta permohonan red notice langsung kepada Tidak bisa. tetap Untuk permohonan red notice sumbernya dari Interpol. Sekretariat Interpol adanya di Mabes Polri. Ya. khusus pemantauan keberadaan. Pemantauan keberadaan, tapi kalau tersangkanya melintas, alertnya nyala, KPK bisa tahu. Karena pada prinsipnya red notice itu digunakan untuk perlintasan, ya. Jadi nanti dimanapun tersangkanya melintas itu KPK bisa tahu, ya. Tanpa perlu mengontak kami langsung kasih aksesnya, gitu, ya. Berarti walaupun mengganti dokumen palsu luar negeri itu bisa alert gitu. Ya, walaupun buron itu mengganti identitas atau memasukkan identitas ke luar negeri. Agak dalam pertanyaannya, nah itu teknis ya. Oke, ya. Oke, makasih. Di satu cukup ya, satu-satu ya. Oke ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.